Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hana Muja Ulfa dan rekan saya Aminah Fiani dari jurusan Teknik Elektro Program Studi Telekomunikasi. Pada hari ini kami mewakili kelompok kami yang beranggotakan 3 orang dengan salah satu anggotanya yaitu Bapak Toto Supriyanto untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami yaitu yang berjudul Sistem Pengendali Suhu dan Kelembapan Tanah Bilik Tanaman Selada Berbasis IoT Menggunakan Aplikasi WhatsApp. Pada presentasi kali ini kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, yaitu yang pertama, kendala keterbatasan lahan akan menyebabkan sulitnya melakukan budidaya tanaman selada. Maka, bilik tanaman selada adalah salah satu alternatif dari kesulitan tersebut. Yang kedua, sistem ini direalisasikan menggunakan microcontroller Arduino Uno, Raspberry Pi, sensor suhu DHT22, dan sensor kelembapan tanah YL69. Yang ketiga, sistem ini otomatis akan mendinginkan suhu dan menyirami tanaman. Kondisi tersebut ditampilkan pada LCD dan aplikasi WhatsApp. Yang keempat, sistem ini diharapkan memberikan informasi tentang perkembangan tanaman selada tanpa harus ke tempat budidaya tanaman selada. Selanjutnya, pada diagram blok kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama input, proses, dan output. Di bagian input terdiri dari sensor kelembapan tanah YL69 dan sensor DHT22. Sensor tersebut tersambungkan oleh Arduino Uno dan akan diproses lagi ke Raspberry Pi untuk mengirimkan notifikasi ke aplikasi WhatsApp di dalam input. Nah, untuk Arduino Uno akan menampilkan notifikasi di dalam LCD I2C. Untuk output sendiri, ada pemberian responder untuk kipas DC dan sensor solenoid valve untuk mendinginkan dan menyirami otomatis bilik tanaman. Dan bisa dilihat, terdapat ilustrasi sistem. Kami menggunakan sistem bilik tanaman, yaitu ranjang bersusun yang diberikan media tanam tanah untuk menghemat lahan. Di sini kami menempatkan sensor suhu DHT22 di atas tanaman selada dan menancapkan sensor kelembapan tanah YL69 di dalam tanah, media tanam tanah, di masing-masing setiap tingkatnya. Dan juga kami menempatkan kipas DC, 2 buah kipas DC di setiap tingkatnya, serta hose nozzle untuk menyirami tanaman dan mendinginkan otomatis suhu. Nah, untuk komponen lainnya seperti LCD, Raspberry Pi, relay, dan Arduino Uno akan ditempatkan dalam casing berbahan aluminium di bagian paling atas bilik tanaman selada. Selanjutnya, untuk cara kerja sistem dapat dilihat di dalam flowchart sistem tersebut. Pertama, sistem akan aktif dan sensor DHT22 dan YL69 akan membaca nilai suhu dan kelembapan tanah. Jika suhu lebih dari sama dengan 28 derajat Celcius, maka relay akan mengaktifkan kipas untuk mendinginkan otomatis bilik tanaman. Jika suhu kurang dari sama dengan 25 derajat Celcius, maka relay akan menonaktifkan suhu. Nah, selanjutnya untuk sensor YL69, jika kelembapan tanah kurang dari sama dengan 65%, maka relay akan mengaktifkan dan membuka solenoid valve untuk menyirami tanaman. Jika suhu sudah mencapai lebih dari sama dengan 78%, maka relay akan menutup solenoid valve dan semua kondisi tersebut akan ditampilkan dalam LCD I2C. Untuk notifikasi sistem ke aplikasi WhatsApp, pertama Arduino membaca nilai sensor suhu dan kelembapan tanah dan ditampilkan dalam serial monitor. Selanjutnya, Raspberry Pi akan membaca nilai tersebut pada serial monitor. Jika suhu bilik 25 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius, serta kelembapan tanah 65% sampai 78%, maka Twilio akan mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp. Jika tidak, dia menampilkan nilai suhu dan kelembapan tanah pada serial monitor saja. Selanjutnya, jika Twilio sudah mengirimkan pesan ke aplikasi WhatsApp, maka aplikasi WhatsApp akan memberikan notifikasi kepada nomor tujuan yang dituju. Jika kita ini mengirim pesan, jika pesan itu terkirim ke aplikasi WhatsApp, pertama dia menampilkan semua data dari bilik sebuah. Kalau misalkan tidak, dia menerima notifikasi pesan pada nomor yang dituju saja. Selanjutnya untuk pembahasan akan dibahas oleh rekan saya Aminah Fiani. Ya, yang kedua adalah pembahasan, di mana pembahasan pertama dimulai dengan perancangan alat dan sistem.
Pada proses ini, yang pertama dilakukan adalah menggambarkan skematik rangkaian microcontroller seperti pada gambar, di mana Arduino Uno akan disambungkan dengan beberapa komponen yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, Hana. Selanjutnya, untuk merealisasikan rangkaian tersebut akan dibuat source code pada Arduino Uno yang ditampilkan pada gambar di sebelah kanan. Kode tersebut di-upload sehingga dapat merealisasikannya untuk digunakan ke sistem selanjutnya. Selanjutnya adalah pembahasan untuk sistem notifikasi program Python, di mana terdapat dua gambar. Gambar sebelah kiri merupakan pesan dari perintah user, dan gambar di sebelah kanan merupakan notifikasi pesan otomatis. Pada pesan dari perintah user terdapat di baris 12, yaitu merupakan message request from getBuddy, yang dimana kita dapat memasukkan pesan perintah sesuai dengan yang kita inginkan, di mana pada saat ini kita memasukkan cek tanaman, di mana saat kita memberikan perintah cek tanaman akan memberikan replay, yaitu hello mau cek tanaman seladamu, di mana terdapat garis N warna ungu pada baris 14 yang merupakan baris enter untuk memisahkan hello dan mau cek tanaman seladamu. Pada notifikasi pesan otomatis terdapat 3 library, yaitu client, serial, dan time, di mana baris kelima merupakan gabungan dari Raspberry Pi dan juga Arduino Uno menggunakan kabel USB dengan baud rate yang dihasilkan dari Arduino sebesar 9600, yang dimana proses tersebut disebut dengan komunikasi serial. Pada baris ke-7 dan ke-8 merupakan account SID dan out token, di mana hasil tersebut didapatkan pada saat kita memberikan nomor telepon yang didaftarkan pada akun Twilio. Selanjutnya akan diberikan hasil tampilan yang telah kami buat pada LCD, di mana pengujian sistem oleh sensor DHT22 terdapat di gambar sebelah kiri, yaitu kipas 1 dan 2 menyala, kipas 3 dan 4 menyala. Sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan hasil pengujian sistem oleh sensor YL69, di mana keran 1 menyala dan keran 2 menyala. Selanjutnya, hasil tampilan yaitu sistem notifikasi pada aplikasi WhatsApp, di mana terdapat dua kotak. Pertama kotak biru dan kedua kotak merah. Pada kotak biru merupakan notifikasi pesan otomatis yang didapatkan hasilnya berupa suhu, kipas, keran, dan juga tanah. Sedangkan perintah dari user cek tanaman menghasilkan pesan dari perintah user, hello mau cek tanaman seladamu, dan dilanjutkan dengan data yang diberikan oleh notifikasi pesan otomatis. Selanjutnya merupakan kesimpulan dari perancangan kami, di mana kesimpulan tersebut yang pertama adalah sensor suhu DHT22 dan sensor kelembapan tanah YL69 dapat berfungsi sesuai dengan perancangan yang kita inginkan. Pada saat suhu mencapai 28 derajat Celcius atau lebih besar, maka otomatis kipas akan aktif untuk mendinginkan ruangan, dan juga dapat berhenti berputar pada saat suhu kembali di bawah atau sama dengan 25 derajat Celcius. Pada saat kelembapan tanah kurang atau sama dengan 65%, maka secara otomatis solenoid valve akan aktif dan tanah mencapai 78% atau lebih, solenoid valve akan otomatis tertutup kembali dan air berhenti mengalir. Status pembacaan sensor berhasil ditampilkan oleh LCD yang diletakkan di depan pintu bilik dan aplikasi WhatsApp. Pengujian aplikasi WhatsApp ini dilakukan dengan mengirimkan perintah cek tanaman, sistem berhasil merespon dan juga mengirimkan balasan berupa notifikasi nilai dan keadaan kipas serta solenoid valve sedang menyala ataupun mati. Secara keseluruhan, sistem yang telah kami buat ini sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan perancangan baik secara hardware maupun secara pemrograman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.